Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mencoba menyusun best practice, di mana best practice ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Adapun lokasi dari kegiatan ini saya laksanakan di Sekolah Dasar Negeri Pelengahan Lauk 7, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan, di mana lingkup pendidikan dari sekolah tersebut adalah sekolah pendidikan dasar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 dalam kegiatan pembelajaran. Situasi yang saya hadapi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda adalah praktek ini, yaitu pemahaman masyarakat pelosok desa yang masih berpikir ilmu agama itu masih lebih penting daripada ilmu umum, membuat kegiatan pembelajaran dalam kelas kurang aktif. Ini disebabkan karena peserta didik kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga peserta didik tidak maksimal dalam menyerap pembelajaran di kelas. Kondisi ini bisa dilihat dari yang pertama, masih ada beberapa siswa yang asyik berbicara ketika guru menjelaskan. Yang kedua, ada siswa yang tidur waktu pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik kurang aktif dan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi ini semakin kompleks dengan kurangnya pemanfaatan model dan media pembelajaran yang inovatif oleh guru di kelas. Tantangan dari kegiatan ini adalah setelah dilakukan identifikasi masalah dan mencari penyebabnya dengan refleksi diri, wawancara dengan teman sejawat dan juga dengan kepala sekolah, maka beberapa tantangan yang terjadi adalah yang pertama, tantangan dari siswa, yaitu faktor internal siswa yang meliputi aspek jasmani dan rohani dari siswa itu sendiri, seperti hilangnya rasa percaya diri dari peserta didik. Yang kedua, siswa tidak suka terhadap materi yang diajarkan dan beranggapan materi yang diajarkan itu sangat sulit. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan motivasi yang diberikan orang tua kepada peserta didik. Tantangan di atas merupakan tantangan yang timbul dari peserta didik, sehingga berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Adapun tantangan yang ada di sekolah yaitu yang pertama, cara mengajar guru yang kurang menarik dan masih monoton, dan interaksi guru dengan siswa kurang aktif sehingga siswa merasa jenuh dan tidak nyaman dengan proses pembelajaran. Yang kedua, belum maksimalnya pemanfaatan tipek dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang belum menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran kurang tepat dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus mengatasi dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta penggunaan model pembelajaran yang tepat sasaran. Aksi yang saya lakukan untuk mengatasi masalah atau tantangan di atas itu adalah yang pertama, yaitu penggunaan media pembelajaran yang menarik pada setiap materi yang disampaikan. Dalam hal ini, guru bisa memanfaatkan media berbasis tipek yang berupa PPT dan video pembelajaran yang bisa diambil dari YouTube, sehingga peserta didik lebih berminat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mudah memahami apa yang materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, yaitu penggunaan model pembelajaran problem based learning yang bisa dipadukan dengan penggunaan media berbasis tipek seperti PPT dan video pembelajaran tadi, sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga,
Berkaitan dengan penilaian seorang guru, juga dituntut untuk menilai secara maksimal, baik dari ranah afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Adapun refleksi, hasil dan dampak dari aksi yang telah saya lakukan, dampak dari penggunaan model pembelajaran based learning dengan berbantuan model PPT, yaitu adalah yang pertama, bisa meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, bisa mengembangkan minat siswa untuk belajar secara terus-menerus. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan, karena materi telah disampaikan secara utuh, ringkas, dan cepat melalui pointer-pointer materi, sehingga lebih efektif dan efisien dan juga lebih menarik. Dengan begitu, akan juga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik itu sendiri. Itulah kegiatan best practice yang saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.